Shalom, perkenalkan saya Damai Charlene Gula, semester 2, program studi pendidikan agama Kristen, NIM 08022302. Pada saat ini saya akan menjelaskan materi tentang teologi perjanjian baru dari bab 1 sampai bab 3 yang diampu oleh Ibu Erlina Warubu, Magister Teologi. Bab 1, Introduksi Teologi Perjanjian Baru. Bagian A, Pengertian Teologi. Teologi berasal dari dua kata Yunani, yaitu theos yang artinya Allah dan logos artinya firman, kata, perkataan. Dalam hal ini berarti pembelajaran mengenai Allah. Dalam hal ini Allah bukanlah objek penelitian, tetapi dia sebagai subjek teologi. Bagian B, Teologi Perjanjian Baru. Teologi Perjanjian Baru merupakan ilmu teologi yang alkitabiak dan bersifat deskriptif atau menggambarkan yang memuat 27 kitab dalam Perjanjian Baru. 1. Fungsi dari Teologi Perjanjian Baru. Fungsi dari mempelajari Teologi Perjanjian Baru yaitu sebuah proses dan usaha untuk mengenal Dia, Kristus, baik pelayanannya, pekerjaannya, sehingga kita taat kepadanya. 2. Pendekatan dalam Teologi Perjanjian Baru. Pendekatan yang dilakukan dalam Teologi Perjanjian Baru yaitu pendekatan theosentris, artinya sebuah pendekatan yang berpusat kepada Allah dengan memakai beberapa metode, yaitu metode analisis yang berarti menyelidiki terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui atau memahami keadaan yang sebenarnya. Metode selanjutnya gramatikal, yaitu digunakan sesuai dengan tata bahasa. Metode historis, yaitu berhubungan dengan masa lampau atau sejarah. Metode kontekstual, yaitu hubungan dengan kejadian atau suatu kejadian. Bagian C, hubungan teologi Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Salah satu masalah yang paling menarik dalam dunia Kristen adalah hubungan antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ada beberapa pandangan tentang hal ini. Ada yang mengatakan bahwa PL dan PB bukan bersifat teologis, tetapi historis atau sejarah. Ada juga pandangan yang mengatakan bahwa Perjanjian Lama merupakan sejarah kegagalan, karena dalam PL kegagalan ini berubah menjadi janji. Ada juga yang mengatakan bahwa Perjanjian Lama merupakan Alkitab yang tulen atau asli, sementara Perjanjian Baru hanya sambungan dari Perjanjian Lama. Dan pandangan-pandangan ini tidaklah benar. Menurut pandangan Alkitab yaitu Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah sebuah kitab yang tidak dapat dipisahkan karena keduanya mengaitkan satu dengan yang lain. Artinya, Perjanjian Lama memandang ke depan, yaitu menekankan pada masa lalu dan masa kini. Sementara Perjanjian Baru memandang ke belakang, artinya banyak nubuat-nubuat yang disampaikan oleh para nabi dan nubuat itu digenapi dalam Perjanjian Baru. Bagian D, sejarah teologi Perjanjian Baru. Dalam sejarah teologi Perjanjian Baru diminati sekitar 2 abad terakhir ini. Sebelum teologi yang diminati dogmatika, formulasi, doktrin dari gereja dan sistematika yang seringkali merupakan hasil spekulasi filosofis. Dalam pendekatan sejarah Perjanjian Baru yang digunakan yaitu pendekatan rasionalistik yang artinya adalah masuk akal untuk mengerti Perjanjian Baru. Bagian E, metodologi dalam Perjanjian Baru. Ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam perkembangan suatu metodologi, yaitu 1. Pewahyuan, artinya progresif atau maju, berkulminasi dalam wahyu yang berkaitan dengan Kristus. 2. Pendekatan dari Perjanjian Baru berpuncak pada kematian, kebangkitan Kristus, serta pengharapan akan kedatangan kedua kali. Ketiga, teologi Perjanjian Baru mengakui pengajaran Yesus dan pengajaran dari penulis Perjanjian Baru tidak kontradiksi atau tidak bertentangan, melainkan suatu kesatuan dan harmonis. Bab 2, Injil Sinoptik. Bagian A, Injil Sinoptik.
Injil sinoptik adalah Injil yang menceritakan sudut pandang yang sama. Injil sinoptik terbagi menjadi 3, yaitu Matius, Markus, dan Lukas. Ketika Injil ini ditulis oleh penulis yang berbeda-beda, tetapi menceritakan sudut pandang yang sama. Injil sinoptik terbagi menjadi 3, yaitu Matius, Markus, dan Lukas. Ketiga Injil ini ditulis oleh penulis yang berbeda-beda, tetapi menceritakan sudut pandang yang sama. Isi Injil Markus 90% terdapat dalam Injil Matius, sedangkan Injil Markus 50% terdapat dalam Injil Lukas. Bagian B, susunan kitab Injil sinoptik. Matius ditempatkan sebagai kitab pertama bukan karena ditulis lebih dahulu dari Injil yang lain, tetapi sebagai garis pengenapan perkembangan Injil sesuai dengan amanat Yesus, yaitu menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Injil Matius dialamatkan kepada orang Yahudi, sementara Markus dialamatkan kepada orang pencampuran Yahudi dan Romawi atau Samaria, dan Lukas dialamatkan kepada orang Yunani. Bagian C, problem sinoptik. Ada banyak masalah-masalah yang terdapat dalam Injil sinoptik ini, sehingga ada beberapa teori yang disusul, yaitu 1. Teori tradisi. Teori tradisi lisan adalah disampaikan secara lisan atau secara langsung. Kedua, teori saling bergantungan adalah teori yang mengaitkan atau menghubungkan. Ketiga, teori Injil primitif, yaitu Injil yang mengambil lebih awal dari Injil sebelumnya. Ada banyak teori-teori yang muncul mengenai teologi Injil sinoptik ini. Meskipun ketika Injil ini sama tentang Yesus dan pekerjaannya masing-masing, Injil ini memiliki penekanan-penekanan khusus sekaligus menjadi ciri khas yang diberikan masing-masing penulis, sehingga memberikan yang sempurna tentang siapa Yesus. Bagian D, perbedaan Injil sinoptik dan Injil Yohanes. Terdapat beberapa perbedaan antara Injil sinoptik dan Injil Yohanes, yaitu 1. Perbedaan materi, kedua perbedaan penekanan, ketiga perbedaan geografi, dan keempat perbedaan struktur. Bab 3, teologi Injil Matius. Penulis kitab Matius ditulis oleh Matius sendiri yang disebut orang Lewi. Lewi adalah yaitu orang yang bekerja di Bait Allah. Temannya Yesus, temanya adalah Yesus adalah Raja Mesianis. Kata kunci yaitu kerajaan. Waktu penulisan adalah pada tahun 60-an, ditulis atau dialamatkan untuk orang Yahudi. Latar belakang Matius yaitu, jikalau Injil Markus ditulis untuk orang Romawi dan Injil Lukas untuk Theophilus dan semua orang percaya bukan Yahudi, maka Injil Matius ditulis untuk orang percaya bangsa Yahudi. Ada beberapa latar belakang Yahudi dari Injil Matius, yaitu tentang kelahiran Yesus, garis silsilah Yesus bertolak dari Abraham, pernyataan yang berulang-ulang tentang Yesus sebagai anak Daud, penggunaan istilah yang khas Yahudi seperti kerajaan surga atau yang searti kerajaan Allah, sebagai ungkapan rasa hormat untuk orang Yahudi sehingga segan untuk menyebut nama Allah secara langsung. Injil Matius pada hakikatnya ditunjukkan kepada seluruh gereja serta dengan seksama menyatakan lingkup universal Matius. Tujuan penulisan. Adapun beberapa tujuan penulisan dari Injil Matius ini adalah: 1. Untuk memberikan kepada sidang pembacanya kisah seorang saksi mata mengenai kehidupan Yesus. 2. Untuk meyakinkan pembaca bahwa Yesus adalah anak Allah dan Mesias yang dinubuatkan oleh Nabi Perjanjian Lama yang sudah lama dinantikan. 3. Untuk menunjukkan kerajaan Allah dinyatakan melalui Yesus Kristus. Bagian B, muatan teologis. 1. Allah. Bagian 1, Allah itu hidup. Doktrin tentang Allah yang hidup adalah Injil Matius cukup banyak dan cukup mengagumkan.
Allah yang hidup adalah Allah yang mengakhiri sejarah kehidupan manusia, yang mengakhiri sejarah. Bagian B, muatan teologis. 1. Allah. Allah itu hidup. Doktrin tentang Allah yang hidup dalam Injil Matius cukup banyak dan cukup mengagumkan. Allah yang hidup adalah Allah yang mengakhiri sejarah kehidupan manusia, sebab dialah Allah yang hidup sampai selama-lamanya, dan dia jugalah Allah yang mengaruniakan hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Bagian B, Allah bekerja menurut rencananya. Matius banyak berbicara tentang pengenapan dalam Perjanjian Lama. Dalam Injil ini terdapat 61 kutipan pada Perjanjian Lama yang banyak dan diantaranya tergenapi dalam Injil Matius. Matius sangat menonjolkan peran Allah dalam proses inkarnasi dan karya keselamatannya. C. Allah sebagai Bapa, yaitu pemeliharaan Allah terhadap umatnya. Dalam Injil Matius menyebutkan Allah sebagai Bapa sebanyak 44 kali. Konsep Allah sebagai Bapa oleh Matius juga banyak disajikan dalam hubungannya dengan beramal, pahala, dan doa. Misalnya dalam doa Bapa kami, kita diajarkan pada waktu kita berdoa, kita menghampiri Allah sebagai Bapa, sebagaimana setiap kali Yesus berdoa, kita menghampiri Allah sebagai Bapa. Kecuali satu kali ketika ia menanggung dosa segenap umat manusia di atas kayu salib, ia berseru dalam doa, "Ya Allahku." Bagian D, Allah Maha Adil. Matius mencatat banyak sekali kisah dan ajaran mengenai penghakiman dan hukuman yang memperkenalkan kepada pembaca bangsa Yahudi bahwa Allah Maha Adil dan Allah adalah Hakim yang agung. Pada hari penghakiman, Matius mengisahkan bahwa anak Allah akan menjadi tokoh utama dalam proses penghakiman. Namun, bila dan kapan hari penghakiman itu tiba, dikatakan bahwa anak tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Bagian 2, Kristologi, yaitu ajaran mengenai Kristus. Bagian A, ajaran Kristus dalam Injil Matius dibagi menjadi 5 bagian besar, yaitu 1. Khobat dibangkit, 2. Pengutusan ke-12 murid, 3. Perumpamaan tentang kerajaan Allah, 4. Kehidupan komunitas Kristen, dan 5. Kedatangan Kristus yang kedua kali. Bagian B, person Yesus Kristus atau kisah tentang kehidupan Yesus. Ada beberapa ajaran mengenai person Yesus atau kehidupan Yesus, dimulai dari sisilah Yesus sehingga sampai amanat agung. Bagian C, Yesus sebagai Mesias. Matius memperkenalkan Yesus sebagai Mesias. Banyak mujizat-mujizat yang telah dilakukan Yesus, yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Jadi dari awal penulisan Matius ini sampai akhirnya kita melihat bagaimana Matius memperkenalkan Yesus sebagai Mesias. Bagian D, Mesias sebagai anak Daud, yaitu kita bisa melihat bagaimana orang-orang berseru kepada Yesus, meminta tolong kepadanya. Dalam Matius 9 ayat 22, dan juga perempuan Kanaan yang berseru kepadanya. Anak Daud mengandung arti bahwa Mesias seperti Daud, bangsa Yahudi menyanjung Daud sebagai raja yang ideal. Bagian E, Yesus sebagai anak Mesias. Bagian F, Yesus sebagai anak Allah. Dan terakhir, Yesus adalah Tuhan. Dalam hal ini ada yang namanya Allah Tritunggal. Allah Tritunggal adalah 3 pribadi dan 1 hakikat. Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah pribadi yang berbeda. Allah yang dimaksud adalah Allah yang disembah, Sang Pencipta, dipuji dan dihormati dan ditinggikan. Bapa bukanlah Anak, Anak bukanlah Roh Kudus, dan Roh Kudus bukanlah Bapa. Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, dan Roh Kudus adalah Allah. Ketiga, pneumatologi. Pneumatologi adalah ajaran atau doktrin tentang Roh Kudus. 1. Roh Kudus adalah roh yang memberi hidup kepada kelahiran Yesus, anak Allah. Dalam Matius 1 ayat 18 sampai 2 dan ayat 20. Bagian B, membaptis dengan Roh Kudus.
yaitu baptisan dengan menggunakan air sebagai tanda pertobatan. Bagian C, menghujat Roh Kudus adalah bukan merupakan suatu ucapan semata, melainkan merupakan suatu sikap seseorang yang mengeraskan hati dan terus-menerus menutup pintu hatinya. Bagian D, Roh Kudus sebagai penolong. Pada konsep ini, kita cukup mengenal tulisan Yohanes dalam Yesus mengatakan, aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadaku seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Keempat, eskatologi. Eskatologi adalah doktrin atau ajaran tentang gereja. Ada 3 ayat-ayat yang berkenaan dengan ajaran gereja dalam Injil Matius. Yang pertama, pengakuan Petrus dan gereja. Ketika Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi bersama dengan murid-muridnya, Yesus berkata kepada mereka, "Siapakah aku ini?" Maka Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata kunci kerajaan adalah, yaitu menghantarkan orang masuk ke dalam kerajaan Allah melalui pengajaran dan penginjilan dan berita pengampunan. Sekian penjelasan tentang teologi Perjanjian Baru. Sampai kita kembali. Shalom.